Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku seiman yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara, Allah Rabbul Alamin izinkan kita semua untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia ini guna untuk bertaqarrub kepada Allah Rabbul Alamin, guna untuk berupaya memperbaiki diri kita, dan tentunya berupaya untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang harus senantiasa kita ikuti, yang harus senantiasa kita taati, dan yang harus senantiasa kita junjung tinggi apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan contohkan kepada kita semua. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan mengingat tentang suatu perkara yang perlu kita senantiasa jaga, yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada diri kita tentang nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan hal ini, Allah Rabbul Alamin membubuhkan dalam Al-Qur'anul Karim satu kisah yang perlu kita sama-sama ambil ibrah dan pelajarannya, yaitu kisah Luqmanul Hakim, yang mana Allah Rabbul Alamin ketika memberikan kepada Luqmanul Hakim berupa hikmah, sebuah pengetahuan, yang mana Allah Rabbul Alamin kemudian mengingatkan kepadanya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin terkait dengan nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Wa may yashkur, kenapa? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebagaimana di sini pula di ayat yang lain Allah Rabbul Alamin perumpamakan, man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang ketika hidup di dunia ini beramal saleh, pada dasarnya amal soleh tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri.
bukan untuk Allah Rabbul Alamin. Di sini Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita, wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, barang siapa yang bersyukur, maka manfaat syukur tersebut akan mendatangkan pahala untuk dirinya sendiri. Kebalikannya, waman kafara, barang siapa yang kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan, fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin maha ghani, maha kaya, dan juga maha hamid, maha terpuji. Di sini Allah Rabbul Alamin menyebutkan kepada kita, barang siapa yang enggan bersyukur, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya, ketahui Allah itu maha kaya, enggak butuh ucapan syukur dari hamba-hambanya. Allah enggak butuh itu semua, karena Allah itu ghani, maha kaya, dan juga maha terpuji. Tetapi kitalah manusia yang membutuhkan Allah Rabbul Alamin, yang membutuhkan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita sangat banyak sekali ragamnya. Baik nikmat yang bisa kita lihat berupa kekayaan, ya, berupa rumah, motor, ya, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang kita bisa melihatnya, atau nikmat-nikmat yang kita bisa harapkan, banyak sekali yang kita harus ingat itu semua. Dan juga nikmat diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa bertolabul ilm, untuk bisa mengamalkan ilmu, untuk bisa berlomba-lomba dalam mendakwahkannya. Itu pun bagian dari nikmat yang harus kita syukur. Termasuk diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kemudahan kita untuk bernafas, kemudahan kita untuk beramal soleh, dan berbagai macam nikmat yang banyak sekali, baik itu yang sifatnya materi dan maupun non materi. Yang ini harus senantiasa kita ingat dan harus kita senantiasa syukuri. Dan kemudian disebutkan, dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita jaga adalah nikmat yang ada pada diri kita, adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan yang ada pada diri seseorang, yang ini harus senantiasa dijaga. Dan salah satu menjaga nikmat keimanan yang ada pada diri kita adalah untuk senantiasa menyibukkan diri kita untuk bertolabul ilm, menyibukkan diri kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan menyibukkan diri kita untuk mendakwahkan apa-apa yang telah kita ketahui dan apa-apa yang telah kita amalkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain dalam surah Ibrahim, Allah Rabbul Alamin mengingatkan kepada kita, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kalian, la azidannakum, maka Allah Rabbul Alamin pasti akan menambahnya. Wala in kafartum, kebalikannya, apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah Rabbul Alamin, sangatlah pedih. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, siapapun yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya, niscaya Allah Rabbul Alamin akan semakin berikan ketaatan kepadanya. Begitu pula Imam Muqatil
Beliau mengatakan, siapapun yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah Rabbul Alamin akan menambahkan kebaikan baginya di dunia ini. Begitu pula Imam Arabi. Imam Arabi mengatakan, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah karunia yang akan diberikan kepadanya. Begitu pula dengan ulama-ulama yang lain, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena hakikat bersyukur itu kembali kepada diri kita. Dan ketika kita bersyukur, nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita akan ditambah oleh Allah Rabbul Alamin. Kebalikannya, larangan untuk kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan. Karena ketika seseorang kufur terhadap nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan, maka secara otomatis nikmat itu akan Allah Rabbul Alamin cabut pada dirinya. Imam Nu'man al-Bashir, dari Nu'man bin Bashir, mengatakan, pernah suatu hari Nabi SAW bersabda, "Malam yashkuril qalil." Barang siapa yang tidak mampu bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap sepele ketika hidup di dunia ini, lam yashkuril katsir, maka ia tidak akan mampu bersyukur terhadap apa-apa yang lebih banyak. Berdasarkan ungkapan Nabi SAW ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita disuruh bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dari perkara yang terkecil. Dari hal-hal yang kita anggap sepele harus kita syukuri. Kesehatan yang Allah Rabbul Alamin berikan, yang terkadang manusia banyak melupakan, harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Karena seseorang yang tidak mampu bersyukur dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang dianggap sepele, ia tidak akan mampu, ia tidak akan bisa bersyukur dengan sesuatu yang lebih besar terkait dengan hal itu. Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwasannya nikmat itu ada 3 macam. Nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama, nikmat yang nampak, yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Sebagaimana tadi kekayaan yang dapat kita lihat dengan mata indera kita. Kemudian yang kedua, nikmat yang diharapkan kehadirannya. Sesuatu yang kita inginkan, berupa diberikan keistiqomahan, diberikan kebahagiaan, sesuatu apa yang kita harapkan. Alhamdulillah, ya, apa yang saya cita-citakan, yang saya harapkan, itu diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan yang kemudian yang ketiga, beliau mengatakan adalah yang nikmat yang tidak dirasakan, yang tidak dirasakan oleh kebanyakan manusia. Yang ini banyak orang yang lalai terkait dengan nikmat tersebut. Karena banyak manusia yang beranggapan nikmat itu hanya sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Makanan, minuman, kekayaan, dan lain sebagainya. Seolah-olah ketika mereka mendapatkan hal itu sangat bersyukur dengan lisannya. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadari nikmat-nikmat yang lain yang ia tidak syukuri terkadang. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan terkait dengan hal ini. Nikmatan makbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai terhadap nikmat tersebut. Apa nikmat itu? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat yang Allah Rabbul Alamin berikan. Padahal ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan orang untuk mendapatkan kesehatan itu rela mengeluarkan harta yang ia miliki untuk supaya dapat sehat. Tetapi ketika diberikan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin, banyak orang yang gak merasa itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai
Ibnu Battal mengatakan, seseorang itu belum mendapatkan nikmat yang sempurna apabila belum diberikan nikmat sehat. Belum diberikan nikmat sehat. Orang punya waktu luang, tapi nggak sehat badannya. Tidak banyak bisa melakukan banyak hal. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwasannya kesehatan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang dengannya kita bisa melakukan berbagai macam amal perbuatan. Yang kita harus syukuri ini adalah nikmat dari Allah Rabbul Alamin, nikmat sehat. Dan yang kedua adalah nikmat faragh, waktu luang. Waktu yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita ini adalah nikmat. Waktu yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita ini adalah kesempatan, momen bagi kita semua untuk bisa berlomba-lomba beramal saleh, untuk bisa berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi kebaikan ketika kita hidup di dunia ini. Yang ini banyak manusia yang melalaikan tentang nikmat-nikmat tersebut. Allah Rabbul Alamin menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah Rabbul Alamin memberikan nikmat kepada manusia, kepada kita itu sangat banyak sekali dan tiada terhingga. Bahkan apabila manusia menghitung-hitung nikmat Allah, maka ia tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Allah Rabbul Alamin mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan aku berikan kepada kalian apa-apa yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian menghitung nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Innal insana la zalumun kafar. Tetapi banyak manusia yang mempunyai sifat karakter zalumun, yaitu yang zalim. Zalim terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan. Ia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan kafar. Banyak yang menggunakan nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan untuk bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin? Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Yaitu yang pertama adalah memuji, as-sana'u ala lisanihi. Bukti cara kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin adalah dengan memuji Allah Rabbul Alamin dengan lisan kita. Kemudian menggunakan anggota tubuh kita yang lainnya untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu kata Imam Syaukani, bagaimana seharusnya seorang itu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahu ta'ala, beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Bahwasanya syukur itu bisa yakunu fil qalbi, bisa terdapat di dalam hati, wal lisan, dan syukur juga bisa terdapat di dalam lisan, wal jawarih, dan juga syukur juga terdapat dalam anggota tubuh yang lainnya. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Ucapan alhamdulillah itu tidak mungkin kecuali keluar dari lisan. Keluar dari lisan. Beliau mengatakan bahwasannya ketika seseorang mengatakan alhamdu, itu berarti dia baru bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan lisannya. Baru dengan lisannya. Belum bersyukur dengan hati dan juga panca indera yang lainnya. Ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya alhamdu, dia bersyukur dengan lisannya. Kemudian dia apabila meyakini bahwasannya nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan itu berasal dari Allah Rabbul Alamin, i'tirafan
baru ia bersyukur dengan hatinya. Dan kemudian apabila ia gunakan seluruh panca inderanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, baru itulah hakikat seseorang itu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan syukur yang sesungguhnya. Kemudian Ibnu Qayyim beliau mengatakan hakikatus syukur. Hakikat syukur itu menurut beliau adalah as-sana'u 'alan ni'ami. Memuji atas nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan. Ini kata Ibnu Qayyim. Memuji atas nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Wa mahabbatuhu. Kemudian bukan hanya sekedar dalam lisannya memuji, tetapi juga mencintai dalam hatinya nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan itu. Apapun bentuk nikmatnya itu. Wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Kemudian digunakan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan itu untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan hakikatus syukur. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur ada 3, yaitu yang pertama adalah i'tiraf, adalah mengakui bahwasanya semua nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita itu berasalnya dari Allah Rabbul Alamin, bukan dari yang lainnya. Bukan dari kerjaan kita, bukan dari bos kita, atau bukan dari apa-apa yang ada di dunia ini. Rukun yang pertama adalah harus meyakini bahwasanya nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita ini adalah berasal hanya dari Allah Rabbul Alamin, bukan dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, memuji atas nikmat tersebut. Memuji atas nikmat tersebut. Ini konsekuensi ketika Allah Rabbul Alamin berikan nikmat kepada kita, kita harus senantiasa memuji. Kemudian yang ketiga, kita meminta tolong kepada Allah Rabbul Alamin supaya kita diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kemudahan untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu 3 rukun syukur yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu yang pertama, kita harus mengakui nikmat tersebut hanya berasal dari Allah, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari manusia yang lain, bukan dari makhluk-makhluk Allah yang lain, yang bisa jadi itu hanya sebagai perantara kita. Tetapi hakikat yang memberikan nikmat itu adalah Allah Rabbul Alamin. Kemudian memuji terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita meminta tolong kepada Allah Rabbul Alamin untuk diberikan kemudahan supaya bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dengan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua. Abu Hazim beliau mengatakan, wa amma man syakara bilisanihi wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi. Beliau memperumpamakan apabila ada orang yang bersyukur hanya dengan lisannya saja, tetapi anggota tubuhnya yang lain itu tidak menunjukkan syukurnya kepada Allah. Katanya bersyukur kepada Allah, tetapi anggota tubuhnya bermaksiat seumpama kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, adapun orang yang bersyukur dengan lisannya saja dan tidak bersyukur dengan anggota tubuhnya yang lain, famathaluhu kamathali rajulin, perumpamaannya sebagaimana seseorang laki-laki, laha kisaun fa akhadha bi tarfihi, dia mempunyai pakaian tetapi pakaiannya itu hanya di ujung saja, enggak sempurna memakainya. Walam yalbashu walam yanfa'hu dzalika minal bardi wal harri wasalji wal matari, sehingga baju yang ia tadi kenakan tidak ia kenakan dengan sempurna,
Sehingga apa? Tidak bermanfaat pakaian yang ia punyai. Tidak bisa menahan dingin, rasa dingin. Tidak bisa menghilangkan ya ketika sengatan matahari, dan juga tidak bisa ya menghalau dari turunnya hujan dan lain sebagainya. Dalam artian pakaiannya tidak bermanfaat sama sekali yang ia miliki, karena ia tidak memakai dengan makai yang benar. Begitu pula dengan seseorang ketika bersyukur hanya dengan lisannya saja, tetapi anggota tubuhnya yang lain ia tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Abu Nazim beliau mengatakan, melanjutkan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya balilah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, setiap nikmat apapun jenisnya, ya, baik harta, anak, istri, jabatan, atau apapun jenis, kesehatan, dan berbagai macam nikmat tersebut yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, fahiya baliyah, maka itu akan mendatangkan musibah. Nikmat tersebut akan mendatangkan musibah ketika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana supaya kita mengetahui trik-trik supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin? Tip-tip supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin adalah yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain apabila orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Apabila ada orang lain melakukan kebaikan kepada kita, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan, maka kita disuruh untuk berterima kasih kepadanya, karena ini bisa menimbulkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin juga. Yang mana Nabi SAW bersabda, la yashkurullah, seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah, mal la yashkurun nas, apabila ia tidak mampu, tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Ini tips yang pertama supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin adalah senantiasa berterima kasih kepada manusia apabila ada yang melakukan kebaikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Ya, renungkan anggota tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah katakan pada diri kita ini terhadap nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin sangat besar. Tubuh kita ini, tangan kita, kaki kita, mata kita, dan semuanya. Renungkan. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Dengan itu semua kita akan menyadari bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat sebagaimana nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, tips supaya kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin adalah mempunyai sifat qanaah. Mempunyai sifat qanaah, senantiasa cukup, senantiasa merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Kalau seseorang tidak mempunyai sifat qanaah, itu akan susah untuk bersyukur. Yang akan ada adalah terus kufur, kurang dan kurang, ingin dan ingin terus. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan kepada kita, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kalian itu orang yang mempunyai sifat wara', maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling berbakti. Wa kun qani'an, jadilah kalian orang yang mempunyai sifat qani'an, yaitu qanaah, mempunyai sifat qanaah. Takun ashkaron nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur.
cukup dengan apa yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita, kita akan menjadi merasa diri kita adalah orang yang paling kaya. Balikannya apabila kita merasa terus kekurangan, terus merasa tidak diberikan nikmat oleh Allah Rabbul Alamin, dan terus beranggapan nikmat yang diberikan kepada orang lain itu lebih dan lebih, itu tidak ada ketentraman pada diri seseorang tersebut. Kemudian juga untuk supaya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur pada Allah Rabbul Alamin, senantiasa basahi lisan ini dengan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin di semua kondisi kita, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi tidak senang, baik dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi semua syukur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin itu. Kenapa? Ketika perkara itu menimpa seorang mukmin, apabila ia dalam kondisi susah, ia masih senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika diberikan nikmat, ia bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika diuji oleh Allah Rabbul Alamin dengan berbagai macam kesulitan, ia bersabar dengan apa-apa yang Allah Rabbul Alamin tentukan, gariskan kepadanya. Itulah seorang mukmin. Ya, supaya kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah, jaga lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Rabbul Alamin dalam semua kondisi kita, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, lapang maupun sempit, dan baik ketika kita sendiri maupun ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir, tips supaya kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, bahwasanya hadirkan dalam diri kita masing-masing bahwasanya Allah Rabbul Alamin Zat yang maha kaya, yang memberikan berbagai macam nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Menghadirkan perasaan tersebut sehingga hati kita akan terus bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dimanapun ia berada. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa bersyukur baik dengan lisan kita maupun dengan semua anggota tubuh yang kita miliki. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jauhkan kita semua dari hamba-hambanya yang senantiasa kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.